Anda kembali bersama kami di Realita. Pemirsa, seorang ayah di Bandar Lampung tega memperkosa dan mencabuli ketiga anaknya sejak 4 tahun silam. Salah satu korban bahkan baru berusia 2 tahun. Aksi kekerasan seksual itu dilakukan saat rumah sepi dan istri tidak ada di rumah. DM 56 tahun, warga Bandar Lampung ini hanya bisa pasrah setelah berakhir di tahanan Mapolda Lampung. Ia menjadi tersangka kasus asusila setelah meruda paksa dan mencabuli ketiga anaknya yang masih di bawah umur. Korban tertua berusia 15 tahun, korban kedua berusia 5 tahun, bahkan yang terkecil baru berusia 2 tahun. Kasus ini terungkap setelah paman korban melaporkan kasus asusila ke polisi. Pelaku melakukan aksi bejatnya setiap rumah sepi dan istri tidak ada di rumah. Aksi kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi sejak 4 tahun silam. Dan satunya lagi adalah anak yang masih berusia 2 tahun atas nama A. Jadi inilah rekan-rekan sekalian yang memperberat sanksi hukum pidana terhadap tersangka AJ. Ini yang harus kita tegakkan bagaimanapun juga. Artinya hukum pidana apalagi menyangkut perlindungan anak. Ini menjadi perhatian penuh dari pemerintah. Polisi pun menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara para korban mendapatkan pendampingan Unit Perlindungan Ibu dan Anak Polda Lampung. Seorang ayah di Sungkai Selatan Lampung Utara, Lampung ditangkap polisi setelah mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah korban tidak mau pulang ke rumah dan menceritakan kisah tragis tersebut kepada bibinya. Tersangka RO digelandang ke Mapolsek Sungkai Selatan, Lampung Utara. Pria berusia 48 tahun ini berakhir di balik jeruji besi karena mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 14 tahun tersebut terungkap setelah korban pergi dari rumah dan menolak pulang. Korban ternyata takut kembali mendapat perlakuan keji ayahnya dan akhirnya mengadukan nasib tragis yang dialami kepada bibinya. Kepada polisi, pelaku mengaku hilaf dan melakukan aksinya setiap kali rumah sepi dan istri tidak ada di rumah. Modus pelaku mengancam korban dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan, kemudian diancam agar tidak memberitahukan kepada orang lain. Tersangka kini mendekam di tahanan Mapolsek Sungkai Selatan, Lampung Utara dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 12 tahun penjara. Gadis 17 tahun di Medan, Sumatera Utara menjadi korban pencabulan oleh pacar ibu kandungnya. Korban pun mengadukan nasibnya kepada ibu kandungnya. Namun karena tidak ditanggapi, korban akhirnya melaporkan kekerasan seksual tersebut ke polisi. Usianya baru 17 tahun. Namun kasus kejahatan seksual yang menimpanya kini menjadi beban berat dalam hidupnya. Aset pun lalu mengadukan peristiwa tragis tersebut ke polisi. Bersama kuasa hukumnya, korban melaporkan pacar ibu kandungnya karena mencabuli korban di rumah. Peristiwa tersebut ternyata kembali terulang meski korban sudah mengadukan nasibnya kepada ibu kandungnya. Mirisnya, ibu kandung korban malah tak menganggap aduan korban. Hingga akhirnya korban pun tidak tahan lagi dan mengadukan nasib tragis tersebut kepada ayah kandungnya. Kasus pencabulan kini berujung di Mapolrestabes Medan. Korban sudah mengadu kepada orang tuanya, namun tidak ada tanggapan yang serius dari orang tuanya. Malah orang tuanya menyarankan, nah kalau udah terjadi udahlah. Nah, oleh pelaku diberi handphone. Korban berharap polisi segera menangkap terduga pelaku dan memprosesnya secara hukum. Viral di media sosial, seorang bapak dihakimi massa atas dugaan pencabulan anak kandungnya sejak beberapa tahun lalu. Setelah sempat dihakimi massa, akhirnya pelaku diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Langkat. Inilah video amatir saat tersangka YT diamankan warga di sebuah warung di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tersangka diinterogasi massa hingga akhirnya diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke unit PPA Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
tersangka mengaku telah mencabuli anaknya sejak duduk di kelas 1 SMP hingga saat ini korban sudah duduk di kelas 1 SMA. Udah berapa lama? Pertama kali kau buat sama dia berapa lama itu? Itu kelas 1 SMP, Pak. Kelas 1 SMP? Iya. Sekarang dia kelas berapa? Kelas SMA SMP, Pak. Sekarang Apa SMA? Kelas SMA 1 SMP. Apa? 1 SMA? Oh, udah 3 tahun yang lalu berarti ya? Itu yang apa? Udah lama, Pak. Yang ini nggak ada, Pak. Ya, itu kau pertama kali berbuat sama dia? Iya, di rumah. Anak kandung, Bang? Iya, Pak. Anak kandung abang? Iya. Aksi bejat bapak kepada anak kandungnya ini sudah dilakukan berulang kali di ruang tamu, dapur, hingga kandang ayam. Tersangka juga mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk ibunya. Yang berinisial C, yang mana salah satu tahanan kami ini sudah melakukan perbuatan persetubuhan anak kandungnya sendiri, yang mana menurut keterangan korban dan keterangan tersangka, bahwasanya korban ini merupakan anak kandung sudah setubuh sejak kelas 1 SMP sampai dia saat ini kelas 1 SMA. Adapun perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan beberapa tempat, yang mana di rumahnya, di dapurnya, di dekat kandang ayam, dan juga di ruang TV. Kini tersangka sudah diamankan di Mapolres Langkat dan diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu pemirsa, gadis berusia 14 tahun di Banyumas, Jawa Tengah ditimpa nasib tragis. 3 tahun lamanya korban dijadikan pemuas nafsu ayah dan kakak kandungnya. Belenggu fisik dan psikis bertahun-tahun tersebut akhirnya lepas saat korban memberanikan diri kabur dari rumah. WT dan anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun akhirnya menanggung akibat dari perbuatan biadabnya selama bertahun-tahun. Perilaku tak berhati nurani dilakukan kedua pelaku kepada korban yang masih berusia 14 tahun. Keduanya secara bergantian merenggut kehormatan korban sejak berusia 11 tahun. AJ harus menahan pilu dan menanggung beban fisik serta psikologis akibat perbuatan ayah dan kakak kandungnya. Nasib tragis itu berakhir saat korban kabur dari rumah menuju rumah temannya di Paturaden. Karena kebingungan, di tengah perjalanan, korban dibantu warga dan membawanya ke kantor polisi. Disinilah aib orang tua dan kakaknya terbongkar. Korban menuturkan dirinya dijadikan pemuas nafsu ayahnya berulang kali. Pelaku berdalih, tindakan tersebut dilakukan karena tidak lagi dilayani sang istri setelah kelahiran anak bungsunya. Tak hanya oleh orang tua, korban pun tidak mampu berbuat apa-apa saat kakak laki-lakinya berbuat hal yang sama sambil mengancam. Pelaku yang hobi menonton video porno menjadikan adiknya sebagai pelampiasan. Menurut WT dan SA, keduanya sama-sama tidak mengetahui perbuatan biadab yang dilakukan kepada korban. Pikirannya ada kemasukan setan, Pak. Pikirannya dengar, ini ada kemasukan setan. Kemasukan setan itu telung tahun sih, Pak. Wis pinggiran jenengan, Pak. Wis pinggiran. Berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Yaitu korban dan dalam kondisi menangis di pinggir jalan. Kemudian dari saksi mengajak korban dibawa ke Polsek. Kemudian di Polsek ditanyakan bahwa ternyata korban kabur dari rumah dengan alasan karena sudah tidak sanggup, tadi tidak kuat karena mengalami pencabulan dan persetubuhan oleh bapak kandung dan saudara. Korban yang mengalami trauma mendapat pendampingan dari PPA Polresta Banyumas untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Nasib yang sama juga dialami 2 gadis kakak beradik yang masih di bawah umur di Jombang, Jawa Timur. Korban diruda paksa ayah kandungnya sejak tahun 2018. Perbuatan biadab tersangka akhirnya dipergoki istrinya dan langsung dilaporkan ke polisi. HR 36 tahun warga Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Mapolres Jombang. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir ini ditangkap setelah dilaporkan telah memperkosa 2 putri kandungnya. Ironisnya, perbuatan bejat pelaku dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Selama ini korban tak berani mengadu kepada ibunya
karena selalu mengancam akan memukul jika korban tak mau melayani nafsu bejatnya. Perbuatan pelaku ini baru terungkap saat istrinya memergoki pelaku yang baru keluar dari kamar putrinya dalam keadaan setengah telanjang dan hanya mengenakan sarung. Setelah ditanya oleh ibunya, kedua korban akhirnya mengaku telah disetubui oleh ayahnya sendiri. Tak terima dengan perlakuan pelaku, ibu korban langsung membawa kedua putrinya melapor kepada perangkat desa dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Lengkapnya dia diketahui oleh istrinya sendiri. Waktu dia di kamar sama korban, kemudian istrinya itu di dapur masak, dia mengetahui. Kemudian dia diketahui dia keluar dari kamar. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tak terima anaknya dimarahi, orang tua murid tikam kepala sekolah. Informasinya usai jeda, tetaplah di Realita.